Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsan di Gunsan Talk. Lanjut, kita mau ngomongin lagi soal KM 157, kerjaan makelar, kasus makelar 157. Ayo, apa yang mau kita omongin? Ini terus-terusan. Tapi sebelum itu saya ngucapin terima kasih untuk follower saya dan netizen. Memang banyak komentar macam-macam ya. Nggak perlu kita juga tersinggung oleh komentar netizen. Dan ada yang mengatakan bahwa KM kasus makelar. Kemudian ada juga yang mengatakan itu sudah punya sertifikat hak milik. Nah, bagi para netizen di podcast saya ini atau speak up saya ini, silakan kalian kalau ingin bicara bahwa itu tanah kalian, tidak ada masalah, karena saya ingin menyampaikan dari dua belah pihak. Jadi silakan hubungi saya, DM saya, nanti akan saya ajak podcast kalian, kita posting di podcast saya. Jadi tidak ada masalah. Terus ada juga yang netizen mengatakan, ini bapak ini dendam kali, minta kasus-kasus yang lain diangkat. Nah, saya bukan nggak mau ngangkat kasus yang lain, tapi persoalannya saya tidak punya data yang akurat. Seperti misalnya tadi ada yang minta register 45, register macam-macam register. Tapi kalau kalian punya datanya atau ingin mengungkapkan, silakan. Nanti bareng saya kita ungkapin. Kalau kalian punya data atau kalian mau bicara sendiri, akan saya tanya-tanya, nanti saya publish di sini. Tidak ada masalah. Jadi kita cari jalan keluar terbaik, apalagi untuk Lampung. Nah, kali ini saya akan menceritakan materi gugatan dari Elsa Sharif Law Firm, ESL ya, singkatan dia itu Elsa Sharif Law Firm, tentang KM 157 hektar ini, 157 hektar ini. Apa sih yang ada di dalam materi gugatan itu? Tergugat pertamanya adalah perseorangan, Syafei Sani Cakra. Itu perseorangan dia sendiri, kemudian ada tergugat dua. Syafei adalah tergugat satu, tergugat duanya adalah perusahaan yang ini juga kerjasama dengan penggugat. Penggugat ini Yayasan Bakti IMI ya tentunya. Kemudian Syafei juga tergugat satu, kerjasama dengan Yayasan Bakti IMI. Dan ada tergugat tiga. Nah, tergugat tiga ini yang menjual kan tanah atau membalikkan nama tanah ini atas nama si tergugat tiga ini. Nanti kita lihat detailnya seperti apa dan apakah lahan-lahan kalian masuk di sana. Kalau memang ada yang masuk, silahkan speak up di sini bagaimana jalan keluarnya nanti dengan Elsa Sharif Law Firm ya. Karena ini sidang sudah mulai bergulir dan gugatan itu untuk 157 hektar. Oke, kita lihat materi gugatannya. Elsa Sharif Law Firm, Jakarta, 26 Mei 2025. Nomor sekian hal gugatan perbuatan melawan hukum. Surat ini ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Ini Dr. Hajah Elsa Sharif SH dan rekan, beramat di Laturhari, Menteng, Jakarta Pusat, yang dalam ini sah bertindak untuk dan atas nama Tisnawati, beralamat di Jakarta, selaku Ketua Yayasan Bakti IMI Lampung, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pembina nomor 5 tahun 2022. Jadi Tisnawati ini Ketua Yayasan Bakti IMI Lampung mulai tahun 2022 sampai sekarang. Dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama Yayasan Bakti IMI Lampung. Untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Siapa yang digugat? Yang pertama tergugat satu adalah Syafei Sani Chandra, beramat di Lampung. Kemudian yang tergugat dua adalah PT Mandala Bakti Sentosa, berkedudukan di Kota Bandar Lampung. Yang ketiga, tergugat tiga adalah PT Bumi Persada Langgeng, yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung di Jalan Diponegoro, sekian.
Adapun yang menjadi pertimbangan dan alasan-alasan yang diajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini adalah didasarkan pada hal-hal sebagai berikut. Bahwa penggugat adalah yayasan berbadan hukum yang didirikan pada tanggal 20 bulan Oktober tahun 94, yang didirikan dengan akta dan seterusnya. Yang kedua, bahwa tergugat satu adalah perseorangan yang bekerja sama dengan penggugat serta menjadi ketua yayasan penggugat. Yang ketiga, bahwa tergugat dua adalah perseroan yang bekerja sama dengan penggugat yang dipimpin oleh tergugat satu untuk melakukan pembebasan lahan serta pembangunan sirkuit pariwisata serta pembangunan perumahan untuk masyarakat. Yang keempat, bahwa tergugat tiga adalah perseroan yang didirikan oleh tergugat satu untuk mengubah aset-aset tanah yang dimiliki oleh penggugat dengan mengatasnamakan tergugat tiga dan melakukan balik nama atas dan. Jadi tergugat tiga ini adalah PT Bumi Persada Langgeng, adalah perseroan yang dibuat oleh tergugat satu untuk mengubah aset-aset tanah yang dimiliki oleh penggugat dengan mengatasnamakan tergugat tiga, berarti mengatasnamakan PT Bumi Persada Langgeng dalam melakukan balik nama. Dalam hal ini, dalam pokok perkaranya adalah yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menerima dalil-dalil penggugat seluruhnya. Yang ketiga, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat atas perubahan aset-aset tanah milik penggugat seluas 157 hektar. Yang keempat adalah membatalkan seluruh sertifikat tanah atas nama para tergugat yang terbit di atas lahan 157 hektar berdasarkan surat Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Madya, Bandar Lampung nomor sekian. Nah, ini Elsa Syarif Law Firm ini meminta para tergugat untuk membatalkan seluruh sertifikat tanah yang sudah dibalik namakan atas nama orang-orang itu mungkin ya nih. Kemudian nomor 5, menyatakan tanah seluas 157 hektar yang dikuasai oleh para tergugat milik penggugat berdasarkan surat Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Madya, Bandar Lampung nomor sekian dalam perpanjangan sekian adalah sah milik penggugat. Yang keenam, memerintahkan para tergugat untuk mengembalikan tanah milik penggugat seluas 157 hektar kepada penggugat. Nah, yang ketujuh, menghukum para tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh penggugat yang baru dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat secara tunai, langsung dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut. A. Kerugian material senilai rupiah 981 miliar 250 juta. Kerugian material dihitung dari harga tanah saat ini berdasarkan NJOP sebesar 625.000 dikalikan dengan luas tanah yang diambil alih dan didaftarkan atas nama tergugat 2 dan tergugat 3 oleh tergugat 1 seluas 157 hektar. Yang ke-8, menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 10 juta kepada penggugat setiap hari kelalaian dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini dibacakan dan dilaksanakan. Menyatakan yang 9, putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verset banding dan kasasi. 10, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Atau apabila pengadilan berpendapat lain dalam peradilan yang baik, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum penggugat Profesor Dr. Hajah Elsa Syarif SH MH. Pemirsa Gunsantok, itulah kira-kira materi gugatannya. Ini masih panjang, pasti berlanjut terus. Yang pasti kita harapkan ada jalan keluar dan
ini peringatan juga bagi kawan-kawan kalau beli tanah murah itu patut dicurigai ya. Dan juga banyak orang atau makelar atau apalah pokoknya orang yang menjual tanah itu tanah orang lain. Jadi tetap waspada ya. Karena seperti register di Lampung Barat aja itu ada punyanya pejabat loh, ada 121 sertifikat kata Kejari ya di sana. Tapi nggak tahu ini tindak lanjutnya sampai apa. Kok bisa tanah register dibuat sertifikat? Ini juga buat koreksi BPN yang dipimpin oleh Nusron Wahid bahwa jangan asal buat sertifikat. Kalau asal usulnya itu tanah register atau tanah milik orang lain, mohon tidak dilanjutkan. Demikianlah Speak Up saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.